Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak? Alhamdulillah bi khair ya insyaallah. Bertemu lagi dengan Miss Titi pada pelajaran Akidah Akhlak. Baiklah anak-anak, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, mari kita lanjutkan materi akidah akhlaknya di pelajaran yang ketiga ya, bab yang ketiga, yaitu tentang sikap berterima kasih dan rendah hati. Berterima kasih adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita yang begitu banyak, baik yang nampak maupun yang tidak nampak oleh panca indera kita ya. Mensyukuri nikmat Allah berarti menerima pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala disebut juga syukur nikmat. Lawan dari syukur nikmat adalah kufur nikmat. Macam-macam nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan cara mensyukurinya. Di antaranya yaitu yang pertama, nikmat jasmani. Nikmat jasmani adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa kesempurnaan jasmani atau badan. Cara mensyukuri nikmat jasmani di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kesehatan. Yang kedua, menggunakan anggota tubuh untuk menggunakan perbuatan ulangi lagi. Yang kedua yaitu menggunakan anggota tubuh untuk melakukan perbuatan baik ya. Yang ketiga, mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang keempat, mengucapkan alhamdulillah atas nikmat jasmani yang telah diberikan kepada kita. Nikmat yang kedua yaitu nikmat rohani. Nikmat rohani adalah nikmat yang tidak dapat dilihat oleh mata, tetapi dapat dirasakan. Di antaranya yaitu nikmat iman dan Islam. Yang kedua, nikmat memiliki pikiran, kepintaran. Yang ketiga, nikmat memiliki perasaan bahagia dan sedih. Nikmat memiliki kemauan untuk menjadi orang yang lebih baik ya. Allah memberikan nikmat rohani kepada manusia agar manusia dapat merasakan bahagia dan sejahtera. Itulah yang membedakan antara kehidupan manusia dengan hewan. Cara bersyukur kepada Allah atas nikmat rohani antara lain yaitu yang pertama, rajin beribadah, rajin belajar, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang keempat, jujur dan sopan santun kepada sesama manusia. Yang kelima, menjaga diri dari penyakit hati seperti iri dan dendam.
Yang keenam, mengucapkan alhamdulillah. Nikmat yang ketiga yaitu nikmat rezeki kebendaan. Nikmat rezeki kebendaan adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa harta benda, di antaranya yaitu makanan, minuman, uang, rumah, dan lain sebagainya. Cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat rezeki, di antaranya yang pertama, menggunakan uang dan barang untuk keperluan yang baik. Yang kedua, merawat barang-barang seperti buku, mainan, dan sebagainya agar tidak cepat rusak. Yang ketiga, banyak beramal, banyak berinfak dan bersedekah. Yang keempat, mengeluarkan sedekah ya. Yang kelima adalah meminjamkan barang milik kita jika teman kita membutuhkan. Yang terakhir yaitu mengucapkan alhamdulillah. Dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendapat hikmah. Di antaranya yaitu yang pertama, ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, merasakan ketentraman hati dan ketenangan batin. Yang ketiga, mendapat keberkahan hidup di dunia. Yang terakhir yaitu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang yang ke B yaitu rendah hati. Rendah hati berarti tidak sombong, meskipun dirinya memiliki kelebihan. Sikap rendah hati disebut juga tawadu. Sifat rendah hati berbeda dengan rendah diri. Sifat rendah hati merupakan sifat yang positif, sedangkan sifat rendah diri merupakan sikap yang negatif. Orang yang rendah diri selalu merasa bahwa dirinya tidak mampu melakukan sesuatu. Sifat rendah diri disebut juga minder. Lawan dari sifat rendah hati adalah tinggi hati atau takabur, sombong atau angkuh. Ya, sifat rendah hati dapat memunculkan sikap terpuji. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, bergaul dengan teman lebih dekat. Yang kedua, teman tidak akan tersinggung perasaannya. Yang ketiga, perasaan halus dan bertutur kata dengan sopan. Yang keempat, selalu menghargai pendapat orang lain. Sedangkan yang terakhir adalah dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disayangin banyak teman. Hikmah dari rendah hati diantaranya yaitu ada 4 poin ya. Yang pertama, dapat membina persaudaraan sesama muslim. Yang kedua, dihormati orang lain. Yang ketiga, memiliki banyak teman. Yang keempat, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin untuk materi hari ini cukup di sini. Mari kita sudahi pertemuan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.